Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik bagaimana mengalahkan iblis, bagaimana memerangi iblis, bagaimana menaklukkan iblis. Saudara, begitu banyak manusia yang mengalami penderitaan dalam hidupnya, yang dipermainkan, yang disiksa, dibelenggu oleh iblis, yang dibuat menderita oleh iblis, karena manusia tidak mengerti bagaimana mengalahkan iblis. Karena manusia tidak mengerti bahwa dia bisa mengalahkan iblis. Itu sebabnya begitu banyak manusia yang dikuasai oleh ketakutan, begitu banyak manusia yang dipermain-mainkan oleh iblis, begitu banyak manusia yang hidupnya hancur-hancuran, keluarganya berantakan oleh karena dipermainkan oleh iblis. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa sebenarnya kita bisa melawan iblis, kita bisa memerangi iblis, bahkan kita bisa mengalahkan iblis. Kita bisa hidup berkemenangan tanpa campur tangan kuasa kegelapan, tanpa campur tangan iblis dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu terus belajar saudara, bagaimana hidup berkemenangan, bagaimana menaklukkan iblis, bagaimana mengalahkan iblis. Di luar sana mungkin saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah tentang bagaimana melawan iblis, tetapi itu hasil hayalan, tetapi itu terkadang hanya hasil buah pikiran orang-orang tertentu atau pendeta-pendeta tertentu yang punya latar belakang macam-macam saudara. Tetapi dalam beberapa seri video di dalam channel ini kita belajar bagaimana melawan, bagaimana mengalahkan iblis, bagaimana memerangi iblis. Itu benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang peperangan melawan setan. Apa kata firman Tuhan tentang mengalahkan setan. Dan kita percaya saudara, kalau kita menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kita memerangi setan, dalam kita mengalahkan setan, maka kita akan mengalami kemenangan karena kita melakukan apa yang benar dalam melawan setan. Kita mengerjakan cara yang benar dalam memerangi setan, maka kita akan mengalami kemenangan. Itu sebabnya saudara, pemahaman-pemahaman kita perlu terus diperlengkapi bagaimana kita melawan setan. Itu sebabnya pemahaman kita terus perlu dipenuhi bagaimana cara melawan setan dan bagaimana kita memenangkan peperangan melawan setan. Saudara, di dalam video ini adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita, di mana firman Tuhan akan digali secara objektif, adalah dari
Wahyu pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara dan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu yang akan kita temukan dari ayat-ayat firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-12 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, di sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama dikatakan bahwa iblis itu adalah pendakwa dan mendakwa siang dan malam, menuduh. Apa artinya pendakwa saudara? Menuduh, mencari kesalahan, berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk menyesatkan. Itulah pekerjaan iblis. Itulah yang terus menerus dikerjakan iblis. Dan firman Tuhan sekali lagi berkata saudara bahwa Dia tahu waktunya semakin singkat. Itu sebabnya tidak heran kalau hari-hari ini manusia semakin jahat. Kalau hari-hari ini manusia semakin banyak disesatkan saudara. Kalau hari-hari ini manusia semakin banyak dibelenggu oleh dosa. Apa yang tidak masuk akal itu yang dilakukan oleh banyak manusia sekarang. Apa yang bagi kita itu satu kekejian, tapi itu satu kenikmatan bagi banyak orang. Apa yang bagi kita itu satu hal yang mengerikan, tetapi itu biasa bagi banyak orang sekarang yang hidup dalam belenggu kuasa kegelapan, yang hidup di bawah kuasa kegelapan. Mereka tidak sadar bahwa mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mereka tidak sadar bahwa mereka disesatkan oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya saudara, kita perlu sadar terus, kita perlu belajar terus bahwa setan terus bekerja untuk menyesatkan semakin banyak orang. Kita perlu sadar bahwa dunia semakin jahat. Kenapa dunia semakin jahat? Karena setan semakin giat bekerja untuk menyesatkan semakin banyak orang. Apa yang perlu kita pahami? Apa yang perlu kita sadari di tengah dunia yang semakin dikuasai oleh kuasa kegelapan ini? Dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Apa yang perlu kita sadari? Apa yang perlu kita lakukan supaya jangan sampai kita ikut-ikutan terjerat di dalamnya, supaya jangan sampai kita ikut-ikutan tersesat di dalamnya, supaya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat kita terlibat di dalamnya. Kita berpikir, jangan sampai kita berpikir saudara, kita melawan setan, tapi sebenarnya kita melakukan cara-cara setan. Itu yang banyak terjadi saudara, itu yang banyak terjadi. Satu kali saya menginjili seorang bapak, dan saya berkata, saya injili dia tentang Yesus Sang Juru Selamat. Saya injili dia tentang Yesus yang menjaga, melindungi, menyertai kita. Dan akhirnya saudara, dia jujur bahwa ternyata dia juga adalah orang yang pernah melayani di sebuah organisasi gereja. Dia orang yang pernah aktif dan terlibat pelayanan di sana. Dan dia punya pemahaman saudara. Waktu itu dia ambil dompetnya, dan ketika dia ambil dompetnya, dia tunjukkan bahwa di dalam dompetnya itu ada kulit harimau. Dan akhirnya dia berkata saudara bahwa saya menggunakan ini sebagai jimat.
karena ini pun berasal dari Tuhan. Lihat saudara, waktu itu dia berkata dan dia agak berdebat dengan saya, dan dia tetap mempertahankan pandangannya itu. Ini juga ciptaan Tuhan, ini juga berasal dari Tuhan. Itu sebabnya aku gunakan ini untuk menjaga diri. Aku gunakan ini sebagai pemanis. Dan kami berdagang, aku gunakan ini juga sebagai pelaris dalam kami berdagang. Dan dia memahami itu berasal dari Tuhan. Dan saudara, tidak sedikit orang-orang yang punya pemahaman seperti itu di tengah kalangan orang Kristen. Tidak sedikit orang-orang yang punya pemahaman yang semacam itu dengan versi berbeda-beda di tengah orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, saudara. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kuasanya? Bagaimana iblis bisa dikalahkan? Sedangkan cara-cara yang dipakai untuk menangkal, untuk melawan iblis adalah dengan cara iblis sendiri. Orang-orang yang demikian sudah ditipu oleh iblis. Orang-orang yang demikian sudah disesatkan oleh iblis. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kita perlu belajar pemahaman yang benar, yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Bagaimana kita memenangkan peperangan melawan iblis. Nah saudara, yang pertama dikatakan di sini, dan naga besar itu yaitu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis atau setan ini saudara, dikatakan di sini dilemparkan. Lalu kemudian ayat yang ke-10, dan aku mendengar satu suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapainya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita. Saudara, dikatakan bahwa iblis dikalahkan, dilemparkan, dan iblis itu dilemparkan oleh kuasa Allah yang berkuasa melemparkan iblis, yang berkuasa mengalahkan iblis. Jadi saudara, ketahuilah bahwa hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengalahkan iblis, setan. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengusir, mengalahkan, dan melemparkan kuasa setan. Dan ketika setan diusir, dikalahkan, dikatakan di sini sekarang keselamatan telah tiba. Oleh karena kuasa ilahi, oleh karena kuasa Tuhan yang telah mengalahkan setan, maka keselamatan tiba. Bagaimana supaya keselamatan terjadi dalam hidup kita? Saudara, iblis harus dikalahkan. Bagaimana supaya keselamatan terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Iblis harus dikalahkan. Iblis harus diusir dari tengah-tengah keluarga saudara. Iblis harus keluar dari kehidupan saudara. Maka di sana terjadi keselamatan. Maka di sana terjadi damai sejahtera. Keselamatan yang dikerjakan Tuhan itu menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan ketenangan, menghasilkan kelepasan, menghasilkan kelegaan ketika Tuhan mengerjakan keselamatan. Dan keselamatan itu terjadi ketika iblis atau setan diusir, dikalahkan. Dan iblis hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan. Saudara, hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara mengalami keselamatan? Kalau iblis yang masih berkuasa dalam hidup saudara, maka keselamatan belum menjadi bagian saudara. Kalau iblis yang masih berkuasa di tengah keluarga saudara, maka keselamatan belum menjadi bagian saudara. Dan kalau saudara mencoba melawan iblis dengan cara-cara yang salah, saudara tahu bahwa saudara harus mengalahkan iblis, karena iblis itu hanya mengerjakan penderitaan. Iblis hanya mendakwa, membelenggu, membinasakan, mencuri dari kehidupan saudara. Iblis mau menuduh saudara, mengikat saudara, menyesatkan saudara. Dan endingnya semua hanya berakibat penderitaan dan kesengsaraan. Dan saudara mau lawan setan, tapi kalau saudara mau melawan setan dengan cara-caranya setan,
Saudara mau melawan iblis dengan cara-caranya iblis, saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan. Sekali lagi seperti yang tadi saudara, ada orang Kristen pelayan di gereja yang mau melawan setan dengan kulit harimau, dengan jimat-jimat. Itu kebodohan saudara, itu kebodohan, itu penyesatan yang telah dikerjakan oleh iblis dalam pikirannya. Dia pikir bahwa melalui jimat-jimat seperti itu setan bisa diusir. Itu tipuan setan. Ada begitu banyak orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman yang sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada orang hamil, ada ibu-ibu yang hamil yang menggunakan jimat gunting, kancing di dalam tubuhnya dengan pemahaman bahwa dengan gunting itu, dengan kancing itu dia dijaga, dilindungi. Itu cara setan, itu tipuan setan. Saudara, sekali lagi, setan hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Tidak ada cara lain. Setan hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Terus menerus saya ingatkan, setan tidak pernah takut kepada garam. Setan tidak pernah takut kepada benda-benda apapun. Setan tidak pernah takut kepada jimat-jimat apapun. Setan tidak pernah takut kepada minyak babi atau apapun itu. Kalau dia pun kadang-kadang berpura-pura takut, itu hanya tipuan. Dan setan tidak pernah bisa dilawan dengan setan, karena dia adalah satu kerajaan. Dan dia tidak akan pernah melawan dirinya sendiri, kata Yesus. Kalau ada orang mencoba melawan setan dengan dukun, dengan kuasa dukun, dengan ilmu dukun, dan kadang-kadang sepertinya setan itu pergi melalui ilmu dukun, sebenarnya setan sedang tertawa-ketawa saudara. Kenapa? Karena semua drama itu dia mainkan dengan tipuan. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan, tidak ada cara lain. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 9 sampai ayat 10 bahwa setan itu dibuang, setan itu dilemparkan, setan itu diusir. Dan ketika setan diusir, maka keselamatan terjadi. Dan setan itu hanya bisa diusir melalui kuasa Allah. Itu sebabnya sadarilah bahwa hanya dengan kuasa Tuhan setan bisa diusir. Jangan sesat, jangan pikiran saudara disesatkan oleh iblis dengan cara-cara yang tidak benar, dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Pastikan satu hal, saudara pahami 100%. Saudara insaf betul-betul dan memahaminya betul-betul bahwa setan iblis hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Tidak ada dengan kuasa lain, tidak ada dengan apapun kecuali dengan kuasa Tuhan. Hanya karena kuasa Tuhanlah yang pernah melemparkan, yang pernah membuang iblis. Dan hanya dengan kuasa itu jugalah hari ini kita bisa mengalahkan iblis. Dan kalau iblis sudah diusir dengan kuasa Tuhan, maka keselamatan terjadi. Saudara rindu keselamatan terjadi dalam hidup saudara, keselamatan dalam kehidupan sehari-hari, dan keselamatan kekal, sorga sampai selama-lamanya. Setan harus dikalahkan dan Tuhan harus hadir dalam hidup saudara. Keyakinan akan kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib itu harus ada. Iman itu harus ada dalam hidup saudara. Dan kalau itu terjadi, setan sudah dikalahkan. Jadi yang pertama, pahamilah bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Kalau saudara melihat bahwa di luar sana ada keluarga-keluarga saudara seringkali terlibat dengan perdukunan saudara, bagikan video ini kepada mereka, sadarkan mereka bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Tidak ada cara lain. Bagikan video ini kepada mereka dan bilang, saudara, katakan kepada mereka, dengarkan video ini dan sadarilah bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua dikatakan di sana di ayat 10, dan aku telah mendengar satu suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah terjadi keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah, dan mereka mengalahkan Dia dengan darah anak domba.
Mereka mengalahkan setan dengan darah anak domba. Darah Yesus anak domba di sana dituliskan dalam huruf besar, maksudnya adalah darah Yesus Kristus. Setan hanya bisa dikalahkan dengan darah Yesus, karena dikatakan karena itu mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Hanya oleh darah Yesus iblis bisa dikalahkan. Hanya kuasa darah Yesus yang ditakuti oleh iblis. Itu sebabnya kita sering bernyanyi, saudara, darahnya amat kuasa. Karena darah itu yang menyembuhkan, darah itu yang menyelamatkan, darah itu, kuasa darah itu yang melepaskan dari segala kuasa kegelapan. Darahnya amat kuasa. Jadi iblis bisa dikalahkan hanya melalui kuasa darah Yesus. Bagaimana supaya kita mengalami kuasa darah Yesus? Setelah kita percaya bahwa Yesus telah menumpahkan darahnya di kayu salib, bahwa Yesus telah mati karena dia telah mengorbankan darahnya di kayu salib. Ketika kita percaya, beriman, saudara, bukan hanya beriman begitu saja, tapi jelas iman kita adalah iman bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya di kayu salib, mengorbankan darahnya di kayu salib. Dengan iman itu maka kita sudah mengalami kuasa darah Yesus. Dengan keyakinan itu maka kita sudah memiliki kuasa darah Yesus. Ketika kita menyebutkan darah Yesus, ketika kita menyebutkan dalam nama Yesus, maka ada kuasa dalam perkataan itu, karena kita sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kuasa darahnya ada pada kita. Sekali lagi, saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa nama Yesus nama yang berkuasa, dan melalui nama Yesus iblis bisa dikalahkan. Tapi kita juga sudah belajar bagaimana anak-anak Skewa mencoba menggunakan nama itu, tapi iblis menerjang mereka sehingga mereka harus lari dengan telanjang. Kenapa? Nama itu tidak berkuasa bagi mereka karena mereka tidak memiliki nama itu, tidak mengimani nama itu. Demikian juga dalam video ini saya menegaskan kepada saudara bahwa iblis itu bisa dikalahkan dengan kuasa darah Yesus. Tapi sekalipun ada orang yang menyebutkan dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, tapi jika dia tidak memiliki kuasa darah itu, kuasa dalam nama itu, maka tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Bagaimana supaya dia memiliki kuasa darah itu? Bagaimana supaya dia memiliki kuasa nama itu? Dia harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah rela mengorbankan dirinya, yang telah rela mati di kayu salib, yang telah rela mengorbankan tubuhnya dan darahnya dicurahkan. Darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa. Ketika kita percaya darahnya itu dicurahkan untuk pengampunan dosa kita, maka kita telah mengalami keselamatan. Maka kita telah memiliki kuasa darah itu. Dan ketika kita sebut nama Yesus, nama itu menjadi nama yang berkuasa. Ketika kita sebut kuasa darah Yesus, maka kuasa darahnya itu nyata melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Itu sebabnya sebagai orang Kristen miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Saudara menjadi orang Kristen bukan ikut-ikutan saja. Saudara menjadi orang Kristen bukan karena perlu sesuatu. Saudara menjadi orang Kristen janganlah karena saudara membutuhkan doa saudara dijawab. Saudara perlu sesuatu, saudara perlu sosial, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi jadilah orang-orang Kristen yang benar-benar beriman sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa Dia telah mengorbankan darahnya di kayu salib, mengorbankan hidupnya di kayu salib. Ketika saudara mempunyai iman itu sungguh-sungguh dalam hidup saudara, maka ada kuasa darah Yesus dalam diri saudara.
Dan ketika kuasa darah Yesus itu nyata dalam hidup saudara, karena saudara sudah dibasuh oleh kuasa darah Yesus, sehingga dosa-dosa saudara dihapuskan, saudara sudah disucikan oleh darah Yesus, maka kuasa darah Yesus itu ada pada saudara. Itu sebabnya kalau ada setan, seharusnya setan yang lari, bukan saudara yang seharusnya ketakutan dan lari dari setan. Kenapa? Karena kuasa darah Yesus sudah ada dalam diri saudara, dan kuasa darah Yesus sanggup mengalahkan iblis. Karena dikatakan di sini di ayat 11 tadi saudara, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, darah Yesus. Iblis dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara mau hidup berkemenangan dalam hidup saudara, miliki kuasa darah Yesus dengan iman kepada dia. Saudara mau hidup saudara dilingkupi oleh kuasa darah Yesus, miliki kuasa darah itu dengan iman kepada Yesus. Saudara mau pekerjaan saudara, keluarga saudara, seluruh aspek kehidupan saudara, saudara dilingkupi, keluarga saudara dilingkupi oleh kuasa darah Yesus. Miliki iman sungguh-sungguh saudara kepada Yesus, bahwa dialah juru selamat yang telah mengorbankan segalanya bagi kita. Puji Tuhan saudara, iblis hanya takut kepada kuasa darah Yesus. Karena oleh kuasa darah itulah maut telah dikalahkan. Bahkan dikatakan, hai maut, manakah sengatmu? Iblis sudah dikalahkan melalui kuasa darah Yesus. Belenggu-belenggu sudah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Hidup saudara tidak akan pernah bebas dari kuasa kegelapan jika saudara tidak memiliki kuasa darah Yesus. Itu sebabnya pastikan kuasa darah Yesus itu ada pada saudara. Dengan saudara beriman sungguh-sungguh di sepanjang kehidupan saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji Tuhan saudara. Dan kemudian juga dikatakan hal ketiga yang kita perlu belajar, masih ayat 11 dikatakan saudara, dan karena mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sendiri sampai ke dalam maut. Saudara, yang kedua, iblis itu dikalahkan oleh perkataan kesaksian mereka, dan dikatakan di sini bahwa kesaksian mereka itu dilakukan dengan tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri. Iblis dikalahkan saudara dengan cara kesaksian kita, melalui kesaksian kita. Artinya apa? Ketika kita menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada lebih banyak jiwa, kepada lebih banyak orang, dan akhirnya jiwa-jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka iblis akan semakin dikalahkan, maka iblis semakin ditaklukkan, maka iblis akan semakin lari dari kehidupan seseorang, dari keluarga seseorang, bahkan dari daerah itu. Kalau iblis sudah semakin dikeluarkan, disudutkan, diusir dari keluarga-keluarga, dari jiwa-jiwa, maka iblis akan semakin jauh. Saudara, saya punya pengalaman unik bahwa saya merintis pelayanan yang hari ini saya gembalakan adalah di daerah yang perdukunannya begitu kuat saudara, okultismenya begitu kuat. Di video sebelumnya saya sudah pernah menceritakan kepada saudara, pada waktu itu saya sekolah Alkitab 2 tahun, dan kemudian selesai itu saya siap merintis gereja saudara. Lalu kemudian saya berkata kepada pimpinan saya, kemana saya harus pergi untuk merintis gereja. Saya sudah siap. Lalu dia tunjukkan desa ini saudara, karena dia berkata di sana masih banyak dukun yang harus kamu selamatkan. Dan akhirnya 21 tahun yang lalu saya pergi saudara ke tempat ini membawa satu gitar, dan kemudian saya, singkat cerita, saya kontrak satu rumah. Saya mulai dari pelayanan sekolah minggu, dan singkat cerita akhirnya, sekalipun awal-awal begitu sulit, begitu berat, akhirnya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan akhirnya dukun-dukun pun masuk ke gereja, dan hari ini jadi jemaat yang setia dan sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saudara, yang saya mau ceritakan adalah, pertama saya datang, suasananya begitu mengerikan saudara.
begitu dicekam oleh kuasa kegelapan. Bahkan ada daerah-daerah tertentu, ada jalan-jalan tertentu jam 7 malam orang tidak akan berani lewat dari sana. Kenapa saudara? Karena begitu kuatnya pengaruh kuasa kegelapan. Ada begitu banyak dukun-dukun. Saya harus menginjili orang-orang. Dan kemudian datang dia ke gereja. Ketika dia datang ke gereja tidak selesai masalah saudara. Kenapa? Ketika dia datang ke gereja dia masih terikat kepada dukun. Dukun menakut-nakuti dia. Dia berkata bahwa dukun tersebut berkata bahwa dia harus bolak-balik ke dukun itu, pergi paling tidak seminggu sekali. Dan perdukunan itu menjadi bisnis di daerah ini saudara pada waktu itu, dan sampai sekarang masih ada 1-2 yang melakukan itu. Kenapa saudara? Saya menginjili satu orang ibu dan kemudian akhirnya dia datang ke gereja. Lalu kemudian satu kali dia bertanya, ternyata selama ini sekalipun dia sudah ke gereja dia masih pergi ke dukun. Dan dia bertanya begini kepada saya, pendeta, apa yang harus saya lakukan supaya saya bebas dari dukun itu? Dia tunjukkan dukunnya kepada saya. Lalu kemudian saya berkata, tinggalkan, jangan lagi datang ke situ. Tapi dia berkata bahwa saya harus datang, kalau tidak nanti begini-begini. Bahkan saudara, dalam setiap minggu dukun ini memakai uang ibu ini dengan menakut-nakuti ibu ini bahwa kalau uangnya nggak dikasih maka akan terjadi begini begitu. Sehingga dan sekali seminggu ibu ini juga harus datang membawa sesuatu yang dia minta dan kemudian melakukan ritual perdukunan saudara. Kenapa? Karena ibu ini seringkali mimpi buruk. Ya wajar seringkali mimpi buruk, karena semakin dekat dengan perdukunan semakin banyak mimpi buruk yang akan datang. Semakin dekat dengan setan semakin banyak mimpi buruk akan datang. Lalu kemudian saudara, pada akhirnya saya berkata kepada ibu ini, tinggalkan. Lalu ibu ini berkata bahwa masih ada uangku sama dia sekian. Saya bilang biarkan itu uang, tinggalkan itu uang. Gak perlu diharapkan lagi, masih begitu banyak pintu-pintu berkat yang Tuhan bisa buka bagi ibu jika ibu meninggalkan perdukunan ini. Dan akhirnya dia tinggalkan perdukunan itu saudara. Dan dukun itu tidak pernah membayar hutangnya sampai mati dukunnya. Saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan uniknya tadi malam seorang ibu dari Batam menelpon saya. Dia memperkenalkan diri, dia konseling, lalu kemudian dia berkata bahwa dulu sekitar tahun 2000 ternyata dia sekolah di bidang perawatan, dan sekitar tahun 2000 dia pernah ke kampung ini, ke kampung tempat hari ini saya mengembalakan. Dan dia berkata, dulu benar pendeta, saya tahu betul dulu sekitar tahun 2000 saya pernah ke desa itu, dan begitu banyak pengaruh okultisme di situ. Animismenya sangat kuat di situ pendeta. Situasinya begitu mengerikan, menyeramkan pada masa itu. Ya, jadi bukan hanya saya yang melihat itu, mengalami itu, tetapi ada begitu banyak orang yang menyaksikan itu saudara. Tetapi hari ini apa yang terjadi? Setelah Injil diberitakan, saya menyaksikan Yesus Sang Juru Selamat. Saya menyaksikan Yesus pelepas. Saya menyaksikan Yesus Tuhan yang sanggup menjaga, melindungi mereka. Akhirnya saudara, mulai iblis semakin jauh. Desa ini yang dulu ada di bawah cengkraman kuasa kegelapan mengerikan. Jam 7 malam orang-orang ketakut keluar saudara. Tapi hari ini desa ini bebas dari kuasa-kuasa itu saudara, bebas dari pengaruh itu. Hari ini pengaruh kuasa kegelapan sudah semakin dilucuti saudara melalui kesaksian. Saya bilang kepada orang-orang yang dimenangkan, kalau engkau sudah menerima Injil keselamatan, kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai juru selamatmu, beritakan kepada keluargamu, beritakan kepada orang tuamu, beritakan kepada anak-anakmu, saksikan kepada keluarga-keluargamu, saudara-saudaramu, saksikan kepada mereka, supaya semakin banyak orang percaya. Ketika semakin banyak orang percaya, setan akan semakin jauh. Tapi semakin sedikit orang percaya, bahkan tidak ada orang percaya di satu daerah, maka setanlah yang akan berkuasa dan semakin berkuasa di situ. Suasananya berubah di daerah ini saudara. Suasananya berubah karena kelepasan telah terjadi karena kesaksian,
kesaksian yang saya bawa ke daerah ini, dan kesaksian yang dibawa umat-umat Tuhan kepada keluarganya dan kepada lingkungannya. Dan saudara, sekalipun begitu sulit, jiwa-jiwa yang dimulai dari nol dibawa kepada Tuhan, hari ini ratusan jiwa sudah dimenangkan bagi Tuhan, dan semakin banyak orang bebas dari kuasa kegelapan. Bahkan ada beberapa dukun yang sudah masuk ke gereja ini, saudara, dan menjadi jemaat setia, bahkan menjadi pengurus di gereja. Wow. Dan setan semakin dikalahkan, setan semakin diusir, setan semakin dilucuti. Artinya apa, saudara? Bahwa setan bisa dikalahkan melalui kesaksian kita. Sekali lagi saya baca ayat 11 itu, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka tidak takut bersaksi sekalipun harus bertaruh nyawa. Saudara mau bebas dari kuasa kegelapan, saudara mau keluarga saudara bebas dari kuasa kegelapan, bersaksilah di sana, saudara, dan jangan takut. Harus siap bayar harga untuk bersaksi. Ketika saya datang ke daerah ini, saudara, bukan hanya daerah ini pada waktu itu bukan hanya dibelenggu oleh kuasa kegelapan, tapi 2 OKP sedang berperang, saudara, pada saat saya datang ke sini. Dan hampir setiap hari ada nyawa yang melayang melalui peperangan itu. Hampir setiap hari seringkali nyawa melayang, dan ada mayat-mayat yang terletak di jalan, saudara. Saya ingat pada waktu itu. Dan seringkali daerah ini masuk koran waktu itu, masuk surat kabar, dan surat kabar sampai di kampung saya. Bapak saya baca berita dan disebutkan nama kampung ini, saudara. Dan kemudian bapak saya ceritakan ke rumah, tadi kampung itu di mana anakmu menginjil, masuk lagi di koran bahwa ada orang meninggal dan sebagainya. Akhirnya mama saya berkata, "Nakku, nggak ada tempat lain tempat menginjil. Pergi aja kamu ke tempat lain, kalau daerah itu selalu terjadi pertumpahan darah di situ." Tetapi saya berkata kepada mama saya, panggilan saya di sini, saya harus memberitakan Injil di sini apapun resikonya. Kenapa, saudara? Karena saya tahu panggilan saya untuk bersaksi di sini. Dan hari ini pun saya berkata kepada saudara, ada panggilan bagi saudara untuk bersaksi, dan saudara harus siap bayar harga apapun untuk bersaksi. Dan sekarang sebenarnya seringkali dan banyak kali tidak perlu harga mahal kita bayar untuk bersaksi, tinggal berbicara. Semalam ibu yang menelepon saya itu, saudara, dia sekarang ada di Batam dan bekerja, dan dia buka klinik di sana, dan seringkali dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang dia obati. Ya, tidak perlu bayar harga, beritakan saja Injil, saksikan saja Injil keselamatan, maka iblis dikalahkan. Ketika jiwa-jiwa direbut kepada Tuhan, maka iblis dikalahkan, setan dikalahkan. Hari ini apa peran saudara untuk mengalahkan setan? Sudahkah saudara berperan dengan saudara menyaksikan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat? Lihat orang tua saudara, masihkah ada orang tua saudara yang masih dikuasai oleh kuasa kegelapan, dibelenggu, diperbudak oleh kuasa kegelapan, tidak memiliki iman, tidak memiliki kepastian keselamatan, dan saudara diam saja? Dengar saudara, kalau saudara mengatakan bahwa saudara mengasihi orang tua saudara, lalu saudara membuktikan saudara mengasihi dia, saudara kasih uang, saudara kasih pelihara dia, ya, saya mengakui bahwa saudara mengasihi Tuhan. Tapi saya juga berkata, jika saudara tahu bahwa orang tua saudara belum selamat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan saudara diam, maka saya berkata bahwa saudara tidak benar-benar mengasihi dia. Karena saudara membiarkan dia, sekalipun saudara tahu sebentar lagi dia masuk neraka sampai selamanya. Kalau dia mati, dia akan masuk neraka sampai selama-lamanya, dan saudara biarkan. Saya berkata saudara tidak benar-benar mengasihi dia. Jadi apa yang menjadi bagian saudara? Bersaksilah, saksikan kepada dia sekarang juga sebelum terlambat bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi dia. Puji Tuhan, saudara, setan bisa dikalahkan melalui kesaksian kita. Mari bersaksi, saksikan kepada keluarga saudara, orang-orang terdekat saudara, dan kemudian saksikan lebih jauh. Firman Allah menyuruh kita bersaksi, saudara, di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu adalah tempat terdekat,
bagi umat-umat Tuhan pada waktu itu. Samaria lebih jauh, ke ujung bumi lebih jauh lagi. Jadi beritakan Injil, jadilah saksi di tempat terdekat saudara, di keluarga, di tengah-tengah keluarga saudara, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Beritakan Injil kepada mereka. Dengan begitu kita mengalahkan setan. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi, mari kalahkan setan, mari kalahkan iblis, mari perangi setan, mari perangi iblis. Bagaimana kita mengalahkan, memerangi setan, memerangi iblis saudara? Yang pertama, kita harus sadar, iblis dan setan hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan, tidak ada cara lain. Lalu yang kedua, iblis dan setan hanya bisa dikalahkan melalui darah anak domba. Dan iblis maksudnya adalah darah Yesus. Bagaimana supaya kuasa darah Yesus ada pada kita? Dengan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, iblis dikalahkan melalui kesaksian kita. Ketika Injil diberitakan kepada semakin banyak orang dan dia percaya Yesus, maka setan pergi dari kehidupannya. Setan pergi dari keluarganya ketika mereka percaya Yesus. Dan ketika semakin banyak orang-orang percaya Yesus, maka setan akan semakin jauh. Setan dikalahkan dengan kesaksian kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan iblis. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau tahu seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun situasi mereka saat ini, ajar mereka untuk sadar bahwa setan harus diusir, setan harus dilawan, dan setan hanya bisa diusir, dilawan dengan kuasa Tuhan. Dan mereka harus percaya sungguh-sungguh kepada kuasa darah Yesus, dan mereka sungguh-sungguh bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian mereka akan mengalahkan setan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajar mereka untuk berperang melawan setan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan berikan kemenangan kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara. Tetaplah berdoa, ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka.
Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat,
tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan.
Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan.
untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.